Pernahkah kalian membayangkan tempat di mana waktu seolah berhenti berputar dan gemerlap gawai digantikan oleh simfoni alam? Selamat datang di Desa Kanekes, jantung Pegunungan Kendeng, Banten. Desa Kanekes merupakan sebuah desa adat yang terletak di Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Desa ini dikenal sebagai tempat tinggal dari masyarakat Baduy, yaitu salah satu komunitas adat yang ada di Indonesia yang masih mempertahankan tradisi leluhur hingga saat ini. Kawasan Desa Kanekes sendiri berada di wilayah Pegunungan Kendeng dan memiliki luas sekitar 5.000 hektar. Masyarakat Baduy hidup dengan prinsip kesederhanaan dan keharmonisan dengan alam. Mereka memegang teguh aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini dikenal juga sebagai pikukuh. Salah satu pikukuh karuhun yang paling terkenal berbunyi, Gunung temenang dilebur, lebak temenang diruksak, lojor temenang dipotong, pondok temenang disambung. Yang berarti gunung tidak boleh dihancurkan, lembah tidak boleh dirusak, yang panjang tidak boleh dipotong, dan yang pendek tidak boleh disambung. Pikukuh ini mengajarkan masyarakat Baduy untuk dapat menjaga kelestarian alam serta mempertahankan adat istiadat yang telah diwariskan oleh leluhur tanpa mengubahnya. Secara umum, masyarakat Baduy terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam merupakan kelompok yang lebih ketat dalam menjalankan adat istiadat dan menolak berbagai bentuk modernisasi. Kelompok ini menetap di 3 kampung utama yang ada di Baduy, atau yang disebut juga sebagai Tangtu Telu, yaitu Kampung Cikesik, Ciketawarna, dan Cibeo. Jumlah kampung ini mutlak dan tidak bisa bertambah. Namun, kawasannya masih bisa diperluas selama tidak melewati batas sungai. Di Baduy Dalam, kehidupan berjalan dengan sangat tertutup. Selain tidak ada listrik, benda berbahan kimia seperti sabun atau sampo juga dilarang keras demi menjaga kesucian bumi. Ciri khas mereka terpancar dari pakaian putih tanpa kancing yang bernama baju kutung. Sementara itu, Baduy Luar merupakan kelompok yang berfungsi sebagai penyangga budaya dan memiliki interaksi yang lebih terbuka dengan masyarakat luar. Kampung di Baduy Luar kini telah berkembang hingga 62 kampung dan masih bisa bertambah karena adanya babakan atau pemekaran kampung baru ketika jumlah penduduk terus bertambah. Aturan di Baduy Luar juga lebih longgar. Di sini mereka boleh menggunakan produk berbahan kimia dan juga pakaian berkancing dengan ciri khas utama yaitu berwarna hitam. Lelaki di Baduy umumnya menggunakan ikat kepala berbentuk segitiga yang menjadi ciri khas mereka. Namun, ada sedikit perbedaan yang menjadi pembeda antara lelaki dari Baduy Dalam dan Baduy Luar. Bagi lelaki dari Baduy Dalam, mereka menggunakan ikat kepala berwarna putih. Sedangkan bagi lelaki dari Baduy Luar, mereka menggunakan ikat kepala berwarna hitam dengan motif berwarna biru. Rumah di Baduy berbentuk rumah panggung yang terbuat dari kayu dan juga anyaman bambu, dengan atap yang terbuat dari daun pohon sagu beserta ijuk. Aturan adat di Baduy Dalam melarang masyarakatnya mengubah struktur tanah saat membangun rumah. Apabila kondisi tanahnya miring, mereka akan menyesuaikan tinggi tiang penyangga bangunan tanpa meratakan permukaan tanah. Rumah-rumah di Baduy Dalam wajib menghadap ke arah utara atau selatan, serta umumnya hanya memiliki satu pintu saja. Selain itu, rumah di Baduy Dalam juga tidak menggunakan jendela, melainkan hanya celah-celah kecil pada dinding yang berfungsi sebagai sirkulasi udara. Uniknya, seluruh bangunan yang ada di Baduy Dalam didirikan tanpa menggunakan paku besi, tetapi memanfaatkan pasak kayu dan juga ikatan bambu sebagai penyambung konstruksi. Berbeda dengan Baduy Dalam, masyarakat Baduy Luar memiliki aturan yang lebih fleksibel. Rumah dapat memiliki lebih dari satu pintu, dan juga penggunaan paku besi maupun perataan struktur tanah dalam pembangunan rumah masih diperbolehkan. Dalam struktur kepemimpinan suku Baduy, pemimpin adat dan spiritual tertinggi mereka disebut dengan Puun. Dalam menjalankan tugasnya, Puun dibantu oleh Jaro, yaitu pemimpin yang bertugas untuk mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari, menjaga ketertiban, serta memastikan aturan adat dijalankan dengan baik. Puun dipilih melalui musyawarah dari Jaro Tangtu Telu. Posisi Puun biasanya diteruskan melalui garis keturunan. Sosoknya begitu sakral, hingga orang di luar Kanekes dilarang keras untuk mendekati rumah Puun. Hal ini dilakukan demi menjaga kesucian tanah karuhun. Mata pencarian pokok masyarakat Baduy yaitu bercocok tanam padi di ladang atau yang disebut juga dengan huma. Bagi masyarakat Baduy,
Padi memiliki nilai yang sangat sakral karena dipercaya sebagai perwujudan Nyi Pohaci yang asri, yaitu Dewi Padi yang melambangkan kesuburan dan sumber kehidupan. Oleh karena itu, proses penanaman padi atau ngasek selalu diiringi dengan berbagai tradisi adat. Salah satunya adalah memainkan angklung buhun, yaitu angklung sakral khas masyarakat Baduy. Angklung ini tidak dapat dimainkan secara sembarangan karena memiliki fungsi ritual. Masyarakat Baduy meyakini bahwa permainan angklung saat masa tanam merupakan bentuk penghormatan kepada Nyi Pohaci yang asri, sehingga diharapkan tanaman padi dapat tumbuh subur dan menghasilkan panen yang melimpah. Selain bercocok tanam, masyarakat Baduy juga memanfaatkan pohon aren sebagai salah satu sumber penghidupan. Hampir seluruh bagian dari pohon aren dapat dimanfaatkan, mulai dari nira, ijuk, daun, hingga batangnya. Nira yang disadap dari bunga aren biasanya diolah menjadi gula aren, yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari maupun dijual kepada masyarakat luar. Selain itu, masyarakat Baduy juga memiliki keterampilan menenun yang diwariskan secara turun-temurun. Kegiatan menenun umumnya dilakukan oleh perempuan Baduy untuk membuat kain yang digunakan sebagai pakaian adat maupun untuk dijual kembali. Proses pembuatannya masih dilakukan secara tradisional dengan alat tenun sederhana dan motif yang simpel. Hal ini mencerminkan kesederhanaan sebagaimana gaya hidup masyarakat Baduy. Urusan asmara di Kanekes umumnya bermula dari perjodohan. Uniknya, sepasang muda-mudi diberi waktu 1 tahun untuk saling mengenal sebelum akhirnya dinikahkan. Di Baduy Dalam, tidak ada kata perceraian kecuali cerai mati. Hukum moralitas suku Baduy juga dijaga ketat. Di Baduy Dalam, hubungan intim sebelum menikah dilarang keras. Dan jika ketahuan berpacaran, muda-mudi akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari lingkungan kajeroan atau lingkungan Baduy Dalam selama 40 hari. Dan baru diterima kembali setelah proses disetru atau proses bertobat kepada kepala desa. Terlebih, apabila melakukan perzinahan, itu adalah pelanggaran besar yang membuat pelaku dibuang selamanya dan tidak akan diterima lagi. Sisi spiritual masyarakat Baduy sangat erat kaitannya dengan kepercayaan Sunda Wiwitan yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur mereka. Dalam kepercayaan Sunda Wiwitan, masyarakat Baduy meyakini Nabi Adam sebagai manusia pertama yang diturunkan ke bumi. Mereka percaya bahwa wilayah Kanekes merupakan tanah suci yang memiliki kaitan dengan awal mula kehidupan manusia. Keyakinan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar yang kuat bagi masyarakat Baduy untuk menjaga alam, menghormati leluhur, dan mempertahankan adat istiadat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kunjungan kami ke Desa Kanekes memberikan pengalaman yang berharga dalam memahami secara langsung kehidupan masyarakat Baduy. Tidak hanya tentang adat dan budaya, tetapi juga tentang bagaimana manusia dapat hidup selaras dengan alam tanpa meninggalkan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhurnya. Pengalaman ini memberikan pelajaran bahwa keberagaman budaya di Indonesia merupakan kekayaan yang harus dihargai, dilestarikan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Semoga masyarakat Baduy dapat terus mempertahankan identitas budaya dan kearifan lokalnya di tengah perubahan zaman.